Ya kemacetan kalau bisa ya karena dia sangat merugikan buat angkutan penumpang umum. Penumpangnya susah, jalan macet, gimana cari duitnya? Kota Bandung kian hari makin sesak oleh kemacetan. Jalan-jalan utama yang dulu jadi nadi pergerakan ekonomi, kini justru berubah jadi jebakan waktu dan bahan bakar. Bukan hanya warga yang merasakan frustrasi, tapi para pengemudi transportasi publik mulai dari supir angkot hingga driver ojek online menjerit karena kerugian yang terus menumpuk. Salah seorang driver ojek online yang bernama Bagus, 34 tahun, mengaku bahwa kemacetan di Bandung sudah jadi penyakit harian yang merusak pendapatannya. Transportasi mengurangi kemacetan tuh transportasi massal dihidupkan ya, salah satunya mungkin ojek online atau kayak bus Trans Metro Bandung. Terus tentang kemacetan ya jadi berkurang kalau transportasi massal digalakkan gitu. Kalau soal macet ya mungkin kalau udah itu ya mungkin sudah nggak akan macet. Sementara itu, Asep, seorang supir angkot bercerita lebih getir. Sepinya penumpang membuat angkot semakin ditinggalkan, sementara macet membuat roda ekonomi para supir benar-benar lumpuh. Buat angkutan penumpang umum, penumpangnya susah, jalan macet, gimana cari duitnya? Semakin merosot, semakin ya pakai susah lah. Kalau bisa gitu ya. Kalau bisa ya di gimana caranya lah, pihak aparatur negara, aparatur pemerintah yang khusus bagian lalu lintas gitu. Gimana gitu caranya supaya si angkutan penumpang itu tidak rugi lah. Dikarenakan kalau macet itu sangat rugi, waktu habis gitu deh, waktu habis cari duitnya susah, sangat merugikan lah. Kalau bisa gimana caranya gitu supaya si angkutan penumpang itu supir-supirnya bisa dapat apa namanya ya, penghasilannya bisa apa namanya bisa menutupi kebutuhan keluarganya gitu. Dikarenakan sekarang saingannya luar biasa karena dikarenakan ada banyak saingan seperti ojek online, banyak lah. Itu jadi dengan bapak ya kalau bisa gitu diatur lagi sama pemerintah. Gimana caranya gitu, karena kalau supir-supir itu tidak diatur ya gimana? Karena supir-supir itu nggak bisa apa-apa. Cuman bisa ngeluh aja. Udah. Cuma ngeluh gimana tiap hari itu gimana caranya itu supaya dapat duit bawa ke rumah gitu. Kalau bisa ya pemerintah lah turun tangan gitu deh. Mereka aparat khusus itu menangani angkutan penumpang umum yang sekarang semakin sulit, untuk makan juga sulit. Di lain pihak, Ketua Organda Kota Bandung, Neneng Juraidah, menegaskan bahwa program angkot pintar yang digadang Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sejak 2 bulan lalu hingga kini masih sebatas rencana. Nah, kalau Ibu sebagai Organda, kita mempunyai di 39 jalur itu harusnya merata. Kalau ada angkot pintar, misalkan, ya didata dulu ada berapa setiap jalurnya. Ya terbagilah semuanya seperti apa gitu. Karena kan Ibu adalah ketua organda semua pengusaha anggota Ibu. Jadi kalaupun memang ada angkot pintar, bersosialisasilah dengan organda, apa unit yang akan diadakan oleh pemerintah Kota Bandung. Mungkin organda bisa menjembatani kepada para pengusahanya. Tekniknya mau seperti apa. Baru ada sosialisasi sekali, tindak lanjutnya masih belum ada lagi. Sejauh ini, Pemkot Bandung melalui Dinas Perhubungan belum memberikan penjelasan rinci terkait teknis implementasi program angkot pintar.
program yang digadang akan berbasis cashless dan ramah lingkungan itu masih berada di atas kertas. Bagi para supir, waktu terus berjalan. Sementara mereka setiap hari harus bertahan di tengah kemacetan, sepinya penumpang, dan minimnya perhatian dari pemerintah. Kemacetan di Bandung bukan sekedar soal kendaraan menumpuk di jalan. Ini soal nasib ribuan supir angkot dan driver ojol yang menggantungkan hidup dari pergerakan kota. Ketika kebijakan publik hanya berhenti di ruang rapat, para pekerja transportasi inilah yang jadi korban paling nyata. Pertanyaan besarnya, sampai kapan pemerintah Kota Bandung membiarkan macet jadi rutinitas, tanpa solusi yang berpihak pada mereka yang paling terdampak?